Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamih ayaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kali pertama ana datang ke Banyuwangi. Walaupun dulu 4 tahun di Jember lamanya. Baru di sini ana Allah kasih kesempatan untuk bersua bersama-sama dengan antum semua, Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu yang singkat ini kita akan membahas tentang materi yang penting, yakni perjalanan setelah kematian. Tapi yang perlu kita ketahui, yang namanya kematian itu bukan akhir dari segalanya. Kalau seandainya dengan kematian semua masalah selesai, maka nikmat banget hidup kita. Sebagaimana kata para ulama, walau kunna idza mutna turikna, kalau seandainya kita mati dibiarkan gitu saja, lakanal mautu rahata kulli hayyin, niscaya kematian adalah rehat untuk segala orang-orang yang hidup. Makanya banyak orang-orang itu mati bunuh diri. Dia itu pengen menyelesaikan masalahnya dengan cara mati. Dia mengira bahwasanya kalau dia sudah mati selesai urusannya, masalahnya tidak lagi ada. Tapi na'udzubillah, dia salah besar. Kenapa dia salah besar? Ternyata kita kalau mati, apa kata para ulama? Bu'itsna, kita semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nus'al ba'da dha an kulli syai'in, dan kita ditanya tentang segala hal setelah kita meninggal. Semuanya. Dan ini fakta yang ada untuk kita. Jadi kematian itu bukan akhir dari segalanya. Justru dia ini adalah gerbang awal menuju kehidupan yang abadi. Abadan khalidina fiha, selama-lamanya. Immal jannah wa imman nar. Bisa jadi dia masuk ke dalam surga, atau bisa jadi dia masuk ke dalam api neraka. Dan kematian yang perlu kita ketahui adalah sebuah kepastian yang akan mendatangi setiap orang yang hidup. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan apa? Kematian. Dan kerabat kita banyak yang sudah meninggal rahimahumullah. Mungkin abah kita, mungkin mbah kita, bahkan anak kita yang umurnya jauh lebih muda dibandingkan kita, sudah ada yang dicabut oleh Allah Azza wa Jalla nyawanya. Kematian itu pasti, nggak mengenal laki-laki, perempuan, anak kecil ataupun orang sudah besar, semua akan mendapati kematian. Pasti. Dan kita nggak pernah tahu kita saat ini itu sedang berjalan ini. Dan penelitian itu ketika meneliti rata-rata umurnya manusia itu 4.000 minggu gitu. Kita udah berapa tahun sekarang? Udah berapa minggu? Walaupun kita nggak bisa memastikan, nggak akan ada yang tahu apa kematian. Tapi Nabi SAW sudah memberikan umur manusia, umat Islam. Apa kata beliau? A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai berapa? 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Dan sangat sedikit orang-orang melewati umur 70. Dan bahkan umur 30 ada yang sudah merasakan kematian. Bahkan dari awal lahir pun dia bernafas, dengan beberapa nafas sudah ada yang meninggal, Maka kita harus pastikan nasib kita bagaimana setelah kematian itu. Karena kematian ini akan akan menjadi awal kehidupan bagi kita. Maka ini adalah sebuah rukun iman. Rukun iman salah satunya adalah kita beriman kepada hari akhir, dan awal hari akhir adalah kematian kita. Maka dengan mengingat kematian, hati kita akan dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, ana akan bagi kajian ini dengan beberapa bagian. Bagian yang pertama,
itu pintu gerbang sakaratul maut. Kita akan bercerita sedikit perjalanan manusia ketika menjumpai apa sakaratul maut. Disebutkan tidak ada satupun seseorang yang berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala kecuali dia akan mati. Dan dia akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala atau dosanya, ganjaran itu pasti ada. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang dia berbuat amal kebaikan sebesar zarrah. Zarrah ini jangan antum terjemahkan biji sawi, atom. Nabi enggak kenal atom. Nabi SAW enggak kenal apa? Atom. Nabi SAW juga enggak tahu biji sawi. Yang benar dalam bahasa Arab, zarrah itu namlatun saghiratun sauda. Semut hitam kecil. Kalau istilah kita tuh semut halus ya. Semut apa namanya? Yang hitam kecil betul halus gitu. Apa namanya? Ya semut itulah ala kulli hal. Itu zarrah. Dan ternyata dia akan mendapatkan ganjaran itu. Kebaikan itu. Semua akan mati. Akan merasakan itu. Dan barang siapa yang berbuat keburukan, dia akan mendapatkan apa? Keburukan yang sama. Setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Masya Allah, yang namanya sakaratul maut itu dahsyat. Berat, hatta menimpa untuk orang-orang yang saleh. Ada rasa sakit, dan bahkan disebutkan proses keluarnya ruh dari jasad, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Ayo, taib. Anak umumkan ini ada mobil plat P1887VA ini untuk digeser mobilnya karena menghalangi jalan. Ayo tafadhal. Silakan Bapak Ibu yang punya mobil itu untuk menggeser karena mengganggu apa? Jalan. Taib. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'at sakratul maut bil haqq." Sakitnya kematian itu pasti datang bil haqq, dengan nyata. Semua orang merasakan. Ana wal antum. Semua akan merasakan sakratul maut, sakitnya kematian. Dzalika ma kunta minhu tahid. Itu yang berusaha untuk kita hindari, yang berusaha untuk kita jauhi, tapi nggak bisa. Semua orang akan merasakan sekarat sakit sesakit-sakitnya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW sendiri merasakan bagaimana sakitnya sakratul maut. Beliau itu betul-betul mempersiapkan kematiannya. Dan kematian beliau kematian husnul khatimah, kematian yang indah, dipersiapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan bahkan Nabi rindu dengan untuk berjumpa dengan Allah, dan Allah juga rindu jumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi walaupun perjumpaan Nabi dengan Allah dirindukan oleh Allah Azza wa Jalla, Nabi merasakan apa sakitnya? Kematian. Jadi kisahnya Nabi kita Muhammad SAW ketika sakratul maut, beliau itu berusaha jumpa dengan Allah, jasadnya bersih, rohnya juga bersih. Dan ini ajibnya Nabi kita Muhammad SAW. Dan Pak, ya Allahu Akbar, jauh kita dari Nabi. Nabi itu memang mempersiapkan kematian dengan sebaik mungkin. Antum tahu, akhir hayat Nabi, Nabi lagi sakit. Nabi SAW ketika udah dalam sakratul maut, beliau bertanya nih, beliau pingsan. Ketika pingsan sadar lagi, beliau bertanya, asallan nas, apakah orang-orang sudah sholat? Jawaban para sahabat, la ya Rasulullah, hum yantadirunak. Mereka sedang nunggu engkau wahai Rasul. Mereka rindu dengan engkau untuk engkau imami mereka. Mereka enggak mau apa jadi imam. Akhirnya apa kata Nabi SAW? Muru Aba Bakrin falyusalli bin nas. Perintahkan sekarang Abu Bakar untuk jadi apa? Imam. Karena Nabi nggak bisa berangkat ke mana? Ke masjid. Saking sulitnya kondisi Nabi kita Muhammad SAW. Sedangkan orang yang sakit, apakah dapat uzur untuk nggak sholat berjamaah? Jawabannya apa? Dapat uzur. Orang demam yang dia itu sulit sekali untuk berangkat ke masjid, dapat uzur. Maka Nabi perintahkan. Akhirnya Nabi pingsan lagi. Sadar lagi, Nabi tanya lagi, asallan nas, apakah orang-orang sudah sholat? Jawabannya sama, la ya Rasulullah, hum yantadirunak. Enggak ya Rasulullah, mereka sedang nunggu engkau. Engkau yang apa? Dirindukan oleh mereka untuk jadi imam. Nabi ulangi lagi, perintahkan Abu Bakar untuk jadi apa? Imam. Masya Allah, akhirnya yang jadi imam siapa? Abu Bakar. As-su'al,
Pertanyaannya, apakah setelah itu Nabi sholat di rumah atau tetap ke masjid? Jawabannya apa? Tetap ke masjid. Masya Allah. Jadi ketika Nabi SAW itu sadar, siuman lagi Nabi SAW dari pingsannya, beliau ambil wudhunya dan yuhadha bainar rajulain. Beliau itu mempersiapkan kematiannya. Beliau ada feeling bakal apa? Meninggal. Beliau ada feeling. Maka Nabi SAW dibopong oleh dua orang, SAW, dibawa ke masjid. Dan akhirnya Abu Bakar mundur, yang jadi imam siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Pak, ini kondisi husnul khatimah, akhir hayat Nabi. Nabi itu masih sempat-sempatnya memaksakan diri untuk nyembah siapa? Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi susah. Bahkan sampai akhirnya Nabi SAW itu apa? Itu cuman bisa berpangku, kepalanya di pangkuannya siapa? Aisyah, udah lemas. Nabi SAW nggak bisa lagi duduk. Nabi SAW nggak bisa lagi berjalan. Beliau kalau mau digeser, beliau dibopong oleh dua orang. Saking lemahnya tubuh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi ternyata Nabi SAW dikasih pilihan oleh Allah Azza wa Jal. Apa pilihannya? Al-baqa' ma'a ashabihi. Yang pertama, engkau tetap hidup. Allah apa? Jadikan beliau SAW untuk tetap hidup bersama para sahabatnya. Yang kedua, pilihan untuk jumpa dengan para malaikatnya, dengan orang-orang as-siddiqin wasyuhada wassalihin, kawan-kawan Nabi kita Muhammad SAW, terutama berjumpa dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jawaban Nabi, beliau dengan berkali-kali mengucapkan saking rindunya Nabi dengan Allah Azza wa Jal, beliau mengatakan firrafiqil a'la, firrafiqil a'la, firrafiqil a'la. Aku mau jumpa dengan Allah Azza wa Jal. Aku mau jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku mau jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kawan-kawan soleh yang lainnya, para malaikatnya, para nabi-nabinya, para rasul-rasulnya sallallahu alaihi wasallam, akhirnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, ada sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW. Bayangkan kondisi Nabi dan kondisi kita. Apa kata Nabi SAW? Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang cinta, rindu untuk jumpa dengan Allah, maka Allah pun cinta untuk jumpa dengan dia. Allah itu cinta untuk jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi mengatakan, ala inna lil mauti la sakarat. Ketahuilah oleh kalian, mati ini betul-betul sakit, kata beliau. Padahal itu yang betul-betul dicintai oleh Allah perjumpaannya. Nabi kita Muhammad SAW nggak ada dosanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhir. Dosa Nabi yang lalu udah dihapuskan, dosa Nabi akan datang juga dihapuskan oleh Allah Azza wa Jal. Ternyata Nabi SAW nggak pernah membangkang kepada Allah Azza wa Jal. Setiap perintah Allah dipatuhi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Salat malam Nabi SAW hatta tawarramat qadamah, sampai kaki beliau tuh bengkak-bengkak. Siapa dari kita salatnya sampai kaki itu bengkak-bengkak? Sedekah Nabi kita Muhammad SAW sampai 3 bulan Nabi nggak pernah masak lauk satupun. Beliau cuman makanan-makanan pokok, makanan kurma sama minum air putih tok. Kurma ini seperti nasi di kita. Kenapa beliau rela 2 bulan seperti itu? Karena rajin sedekah. Orang saleh, Nabi saleh yang seperti ini ternyata mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali siapa? Allah. Innalil mauti la sakarat. Ini mati ini betul-betul sakit, kata Nabi kita Muhammad SAW. Fama baluna nahan. Apa kondisi kita ketika dipanggil oleh Allah Azza wa Jal? Banyak dosanya, banyak maksiatnya, berzina sudah berkali-kalinya, memegang wanita yang bukan mahramnya sudah berkali-kalinya, masa mudanya dihabiskan untuk maasi, untuk kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal. Apakah kita merasa yakin aman berjumpa dengan Allah Azza wa Jal dan tidak merasakan sakit itu? Wallah mustahil. Dan yang namanya kematian itu betul-betul sakit, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu beliau rasakan sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, lihatlah bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan perjalanan ruh yang mukmin dengan ruh yang fajir, ruh yang kafir, yang suka kufur kepada Allah Azza wa Jal. Disebutkan orang yang mukmin kepada Allah Azza wa Jal, malaikat maut
akan datang kepadanya. Didatangi oleh malaikat maut dengan rupa yang baik. Jadi jelmaannya dengan jelmaan yang indah. Disebutkan dalam hadis Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu taala anhu, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, innal abdal mu'min, sesungguhnya seorang hamba yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah, seorang mukmin, hamba Allah yang beriman kepada Allah, yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, jika dia itu masa akhir di dunia dan hendak menjumpai alam akhirat, nazala ilaihi malaikatun minas sama, maka turunlah para malaikat dari langitnya Allah Azza wa Jalla. Jumlah mereka banyak. Bidul wujuh, wajah-wajah mereka semua bersinar, wajah-wajah mereka semua putih. Dan ruh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala keluar dari ruhnya, keluar dari jasadnya itu dengan mudahnya. Tapi walaupun mudah keluar ruh seorang mukmin dari jasadnya, tetap merasakan apa? Sakit. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW untuk roh yang beriman kepada Allah? Fatakhruju tasil, keluarlah ini rohnya seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, kama tasilul qatratu min fiyyi siqa, sebagaimana air itu keluar dari ceret air. Jadi kalau dituang itu insya Allah namanya air nggak ada macetnya, kecuali memang ada penghalangnya gitu kan, ditutupkah atau apakah. Jadi dia betul-betul mudah untuk keluar. Tapi walaupun mudah untuk keluar, ada rasa apa? Sakit. Ini kebayang di kita bagaimana sakitnya kematian nanti. Adapun orang-orang yang fajir, orang-orang tukang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, yang banyak dosa-dosa besarnya, yang banyak dosa-dosa kecilnya, bahkan Allah bukakan kesempatan taubat untuk dia bertahun-tahun lamanya. Allah nggak ngadab dia, Allah belum siksa dia, ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu bukakan pintu rahmat, dia tetap nggak kembali kepada Allah Azza wa Jal, maka sifatnya seperti ini. Sebagaimana hadis Nabi kita SAW, orang-orang hamba yang tukang maksiat, yang suka mengkufuri nikmat Allah Azza wa Jal, yang bahkan mengkufuri Allah Subhanahu wa taala, idza kana fi inqita'in minad dunya, kalau dia terputus dari alam dunia, wa iqbalin minal akhirah, dan hendak dikoneksikan oleh Allah dengan alam akhirat, nazala ilaihi malaikatun minas sama, turun untuk dia banyak para malaikat dari langitnya Allah Azza wa Jal, sudul wujuh, wajah mereka warnanya warna hitam. Warna hitam, semua warna hitam. Fayantazi'uha kama yuntaza'u sufudu minas sufil mablul. Maka ditariklah ruh orang yang fajir, ruh orang yang kafir kepada Allah Azza wa Jal, sebagaimana besi itu ditarik, besi yang berduri itu ditarik dari wol-wol yang basah, berat-berat. Isilah seandainya kita itu ada karung goni, masukkan banyak wol dan sebagainya, dia akan menjadi berat. Ditarik itu, sulit untuk dikeluarkan. Ini kondisi orang yang apa? Yang kafir kepada Allah Azza wa Jal. Kenapa orang-orang yang beriman itu mudah keluar dan orang-orang yang kafir itu sulit untuk keluar? Karena orang yang beriman ingin jumpa dengan Allah. Ketika Allah panggil dia dengan panggilan yang paling baik, panggilan rahmat dari Allah Azza wa Jal, siapa yang nggak mau jumpa dengan Allah? Yang menciptakan kita, yang ngasih rezeki untuk kita, yang ngasih makan untuk kita, siapa yang nggak rindu kepada Allah Azza wa Jal? Pencipta kita, dari rahimnya yang jaga kita sejak kita di rahim ibu kita. Bukan ibu kita, wallah bukan. Ibu kita tidur, lalai ibu kita menjaga kita. Yang jaga kita siapa? Allah Azza wa Jal. Bahkan saking sayangnya Allah kepada kita, sampai detik ini jantung ini nggak diserahkan oleh Allah kepada kita. Bahkan Nabi katakan, inna quluba bani adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Yang namanya jantung Bani Adam itu di antara dua jemari dari jemari-jemari siapa? Allah. Kenapa Allah nggak serahkan kepada manusia? Kalau kepala kita bisa goyang-goyangkan, tangan kita bisa goyangkan, kaki kita bisa langkahkan, tapi kalau jantung, kalau Allah serahkan untuk manusia, mati manusia. Ketika mereka tidur, siapa yang bisa terjaga untuk selalu mendetakkan jantungnya? Orang kafirnya, orang muslimnya, laki-lakinya, wanitanya, yang detakkan jantung mereka siapa? Allah Azza wa Jal.
Maka ketika rohnya dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla dengan panggilan yang indah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbik, pulang. Irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah, pulang kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahi nahnu fid dunya, kita di dunia itu wallah capek, letih. Antum kira bekerja enggak letih? Antum kira berdakwah enggak letih? Antum kira gangguan manusia enggak letih? Wallahi ta'ibna fil hayati dunya, kita capek di kondisi dunia ini. Ketika dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, irji'i, pulang ila rabbiki radiyatan mardiyah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi siapa yang enggak mau nyambut? Maka semua orang-orang roh yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan mudah untuk keluar walaupun dia merasakan sakitnya. Tapi kalau orang-orang yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla, apa dikatakan oleh para malaikat? Kembalilah kalian kepada apa? Ila ghadabim min rabbikum, kepada amarahnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang siap dimurkai oleh Allah? Siapa yang siap menjumpai Allah dalam kondisi Allah itu murka kepada hambanya? Makanya ketika dia ditarik oleh para malaikatul maut, oleh malaikat maut, maka dia nggak akan mau untuk keluar. Dia nggak akan mau untuk keluar. Dia berusaha untuk nahan itu. Semakin dia nahan, semakin sakit dia rasakan. Semakin dia tahan, semakin sakit dia rasakan. Itu kondisinya. Dan bapak ibu tahu kondisi bagaimana? Gampangnya saja, pakailah Hansaplast. Letakkan Hansaplast. Semakin kita pelan-pelan kita tarik itu, semakin sakit yang kita rasakan. Tapi kalau Hansaplast sekali kita tarik secara sekaligus, itu nggak kenapa, nggak akan terlalu sakit. Sakit pasti ada. Tapi selesai. Nah, orang-orang yang dia itu takut untuk jumpa dengan Allah Azza wa Jalla karena nggak siap untuk mempertanggungjawabkan nikmat Allah yang begitu banyak untuk dia, nggak siap itu dia. Maka apa? Dia tahan diri dia. Akhirnya semakin dia tahan, semakin rasa sakit yang dia rasakan. Maka dari itu, ayyuhal ikhwatul kiram, itulah kondisi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang fajir ketika dicabut oleh malakul maut, oleh malaikat apa? Oleh malaikat maut. Kemudian yang kedua, bagian yang kedua, alam penantian al-barzakh. Ketika seseorang udah dicabut rohnya oleh Allah Azza wa Jalla, masuklah dia ke dalam apa? Alam barzakh. Disebutkan barzakh adalah alam antara kematian dan hari kebangkitan. Jadi ketika seseorang belum dibangkitkan hari kiamat, belum dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat, mereka semua di alam barzakh. Makanya enggak ada satupun roh yang gentayangan di dunia, enggak. Mereka udah di alam masing-masing. Mereka udah di alam barzakh. Kita di alam dunia. Enggak mungkin mereka yang sudah meninggal balik lagi untuk kita, mustahil. Mereka di alam barzakh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka itu ada barzakh, dinding yang besar yang enggak bisa mereka lewati. Orang-orang al-amwat yang sudah mati enggak bisa lewatin dinding itu. Ila yaumi yub'atsun, sampai mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di alam barzakh ini semua manusia itu dikubur di bawah tanah. Dan ingat, di dalam tanah kita itu ada doghthah, disempitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan apa kata para ulama? Semua orang, setiap manusia akan merasakan himpitan kubur. Disempitkan. Semua manusia merasakan. Bahkan kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad rahimahullah, dalam musnad beliau, Nabi mengatakan, innalil qabri daghtatan, sesungguhnya di kuburan itu ada peristiwa disempitkan kuburannya, dihimpit oleh Allah Azza wa Jalla kuburannya. Lau kana ahadun najian minha, kalau ada satu manusia yang selamat dari himpitan kuburan, naja minha Sa'ad ibn Mu'adz, yang selamat cuman Sa'ad ibn Mu'adz. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, manusia-manusia yang fajir, manusia-manusia tukang maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, daghtahnya, himpitannya betul-betul sakit.
betul-betul dihempitkan. Bagaimana kalau seandainya ada seseorang naik kendaraan, ditabrak dari depan dengan truknya, belakang dari truknya, habislah dia. Itu di dunia, habis di dunia. Apalagi di alam apa? Alam akhir, alam barzakh. Maka disebutkan dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, dua malaikat akan datang untuk seorang mayit di dalam kuburnya. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, idza kubiral mayyitu, jika seorang mayit udah dikuburkan, atahu malakani aswadani azraqan, akan datang untuk dia dua malaikat, wajahnya dalam kondisi hitam, azraqan, membiru, pucat, hitam pucat. Allah, datang dua malaikat untuk mayit. Yuqalu li ahadihima al-munkar walil akhar an-nakir. Salah satunya dinamakan munkar, salah satunya dinamakan apa? Nakir. Hadis riwayat al-Imam At-Tirmidzi dengan derajat yang hasan. Maka malaikat ini akan mempertanyakan diri kita. Kita ditanyakan oleh para malaikat. Mereka ajukan 3 pertanyaan yang penting, yang menentukan nasib awal seorang hamba di alam akhiratnya. Fayakulani lahu, kedua malaikat tadi akan mengatakan, man rabbuka, siapa Rabb engkau? Fayaqulu rabbi Allah, orang yang beriman akan mengatakan apa? Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Ditanya lagi yang kedua, wa ma dinuka, apa agama engkau? Dia mengatakan diniyal Islam, agama saya agama apa? Islam. Yang terakhir pertanyaannya, wa ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum, siapa orang yang diutus untuk kalian? Dia mengatakan huwa Rasulullah Muhammad sallallahu, dia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi 3 jawaban ini kita bisa jawab sekarang, bisa. Tapi pertanyaan di dunia beda dengan pertanyaan di mana? Alam akhirat. Yang jawab bukan lisan kita. Lisan kita dikunci oleh Allah Azza wa Jal. Apa yang jawab pertanyaan itu? Amal soleh kita. Kalau seandainya kita ini amalnya sedikit, lisan kita nggak akan bisa jawab. Lisan kita akan mengatakan la adri, aku nggak tahu. Dulu dia belajar siapa Allah, apa agamanya, siapa Nabi kita Muhammad SAW. Tapi ketika amalnya menyelisih perintah Allah, amalnya menyelisih sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan dia membenci syariat Islam, dia nggak akan bisa jawab itu. Karena orang-orang yang bisa jawab, Allah firmankan, yutsabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah yang akan menguatkan orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal dengan ucapan-ucapan yang kokoh, yang teguh, yang kuat fid dunya wal akhirah, di dunia ataupun di mana? Di akhirat. Itu yang orang-orang beramal saleh yang sesuai dengan perintah Allah, perintah nabinya, dan juga syariat apa? Agama Islam. Tapi kalau seandainya dia ini adalah orang-orang yang nggak bisa jawab, maka dia akan susah. Nah, kalau bisa kita jawab 3 ini, maka apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Fayusah lahu fi qabrihi madda basarihi. Dia akan dilapangkan kuburnya madda basarihi, sepanjang mata memandang. Masya Allah. Kita kalau punya rumah luas, wallah bahagia kita. Kalau kita punya rumah luas, itu tanah semua milik kita, kita akan senang. Orang mukmin yang berhasil 3 jawaban tadi dia jawab, apa kata Nabi? Yufsah lahu fi qabri, dilapangkan seluas-luasnya kuburan dia. Madda basari, sepanjang mata dia memandang. Sampai mana ujungnya? Seperti itulah batasnya. Wa ya'tihi rajulun hasanul wajh, maka kemudian datanglah sesuatu hal dalam bentuk laki-laki, hasanul wajh, wajahnya wajah yang apa? Indah. Hasanul thiyab, pakaiannya juga indah. Tayyibur rih, wanginya wangi yang indah sekali. Ditanya, man anta, siapa engkau? Aku nggak kenal engkau. Dia mengatakan, ana amaluka salih, aku adalah apa? Amal engkau yang saleh. Maka dia ditemani
Wallahi kondisi yang paling berat dengan kita adalah wahsyatul ghurbah. Kita ini nggak bisa sendirian. Manusia ini makhluk sosial. Ketika kita sendirian 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, itu kita akan merasakan wahsyah, merasakan risau, merasakan gelisah. Nggak bisa kita kecuali ada apa? Kawan di samping kita. Maka orang-orang yang beramal saleh, amalnya akan datang dalam kondisi yang paling baik nemenin dia. Sampai kapan? Sampai nanti ribuan tahun setelahnya, sampai hari kiamat ala kulli hal. Sampai hari apa? Hari kiamat. Tapi orang-orang yang nggak bisa menjawab 3 pertanyaan tadi, karena banyaknya maksiat yang dia kerjakan, banyaknya dosa-dosa yang dia lakukan, banyaknya dia membangun kepada Allah Azza wa Jal, panggilan Allah nggak pernah dia penuhi. Apa jawaban Nabi kita Muhammad SAW? Fayudayyak alaihi qabruhu, maka kuburannya tambah disempitkan. Udahlah dihimpitkan oleh Allah, tambah disempitkan lagi oleh Allah Azza wa Jal. Hatta takhtalifa fihi adla'uhu, sampai rusuk-rusuknya itu patah. Rusuk kita manusia yang di kuburan itu, mereka-mereka yang bermaksud Allah Azza wa Jal, rusuknya semua patah. Kenapa disempitkan oleh Allah Azza wa Jal? Wa ya'tihi rajulun qabihul wajh, kemudian datanglah seseorang yang menakutkan wajahnya, yang menyeramkan wajahnya. Siapa dari kita kalau seandainya melihat wajah orang, bukan kalangan jin, kalangan manusia, kalau wajahnya buruk, banyak nanahnya, apa yang kita rasakan untuk samping duduk di samping dia bertahun-tahun lamanya, bahkan beribu-ribu tahun lamanya. Ini datang untuk dia. Orang wajahnya wajah yang buruk, qabihus thiyab, pakaiannya pakaian yang buruk sekali. Kita lihat kondisi-kondisi orang-orang yang Allah takdirkan semisal dalam kondisi nasallallahu assalamatu wal afiyah, ada junun, ada istilahnya akalnya yang enggak sempurna, di pinggir jalan pakaiannya kotor. Apakah mereka ada kawannya? Enggak ada kawannya. Kenapa mereka enggak ada kawannya? Karena enggak ada yang mau dekat dengan apa? Dia. Ini ternyata wajahnya wajah yang buruk, pakaiannya pakaian yang buruk, muntinuri, baunya bau busuk, baunya betul-betul bau. Maka ketika dia bertanya, man anta, siapa engkau? Kenapa engkau datang untuk saya dalam kondisi seperti ini? Dia mengatakan, ana amalukal khabith, aku adalah amal yang keji yang dulu kau kerjakan. Semakin banyak amal kekejian yang kita kerjakan, semakin buruk wajah orang mendatangi kita. Itu amal buruk, kemaksiatan yang dulu pernah apa? Kita kerjakan. Itu kondisi orang-orang yang apa? Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu sampai nanti hari kiamat. Sampai alam apa? Kiamat itu ditegakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi bagian yang ketiga, Yaumul Ba'ts, awal kebangkitan. Hari apa? Hari kiamat. Disebutkan malaikat Israfil itu akan meniupkan sangkakala. Ditiupkan dengan tiupan yang pertama. Tiupan yang pertama ini itu akan mematikan seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nufikha fis-sur." Ketika ditiupkan sangkakala, fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Maka semua yang ada di atas bumi, semua yang ada di langitnya, para malaikatnya itu akan terkejut. Mereka itu akan apa? Akan pingsan. Kaget mereka semua kaget, mati mereka semua, pingsan dalam kondisinya, mati mereka semua. Ketika tiupan apa? Sangkakala yang pertama. Maka kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, mereka semua fan, binasa, hancur. Yang akan abadi cuman siapa? Allah Azza wa Jalla. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang akan abadi hanyalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Tiupan yang kedua, disebutkan seluruh manusia akan bangkit dari kuburnya, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Tsumma nufikha fihi ukhra." Allah tiupkan dengan tiupan yang kedua. Fa idzahum qiyamun yanzurun. Mereka semua tegak dalam kondisi menunggu keputusan masing-masing. Semuanya. Apakah kita aman dalam akhirat nanti ataukah tidak? Mereka akan dibagikan rapotnya.
catatan amal soleh mereka ataupun catatan amal taleh mereka, amal baik mereka ataupun amal buruk mereka. Makanya di saat mereka dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jal, setelah tiupan yang kedua, semua manusia itu akan kabur. Mereka nggak akan mau jumpa dengan fulan, mereka nggak akan mau jumpa dengan Allan. Kenapa? Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Allah berfirman, "Yauma yafirrul mar'u min akhi." Seseorang itu akan kabur dari saudaranya di hari apa? Kebangkitan. Kenapa nggak mau berjumpa? Kenapa dari saudaranya? Pak, Bu, orang yang sering kita zalimi itu bukan orang yang jauh dari kita. Orang yang sering kita zalimi itu orang yang paling dekat dengan kita. Makanya setiap manusia akan kabur dari keluarganya, saking banyaknya kita zalimi mereka. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Seseorang itu akan kabur dari saudaranya. Abang adik saling bertikai di dunia, takut dituntut oleh orang dizalimi, takut dituntut oleh Allah Azza wa Jal. Maka dia akan kabur ketika melihat abangnya, dia akan kabur ketika melihat adiknya. Kenapa? Saking seringnya dia zalimin abangnya, atau saking seringnya dia zalimi adiknya. Wa ummihi wa abi. Dan dia akan kabur dari bapaknya, dari ibunya. Kenapa? Karena orang itu tidaklah durhaka kecuali durhaka dengan orang yang telah melahirkan dia. Siapa? Orang tuanya. Ketika seorang manusia berkali-kali mengucapkan berkali-kali mengucapkan berkali-kali dia dalam kondisi nggak senang kepada kedua orang tuanya, dia takut kepada Allah Azza wa Jal, takut dituntut oleh bapaknya, takut dituntut oleh ibunya, maka dia akan lari dari situ. Dan kita perlu lihat, orang yang paling sering kita zalimi ya bapak kita, na'udzubillah, ya ibu kita. Kalau tetangga zalimin kita, mungkin mereka nggak akan maafkan kita, atau mungkin mereka nggak akan berteman dengan kita. Kenapa kita dulu ketika masih kecil, bahkan ketika kita dulu sudah remaja, suka durhaka kepada orang tua kita, sezalim-zalimnya kita kepada orang tua kita selalu membuka pintu apa? Maafnya untuk kita. Makanya seorang anak itu takut kalau jumpa dengan bapaknya, jumpa dengan abahnya, jumpa dengan ummahnya. Maka antum bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kalau abah antum masih ada. Kalau abah antum masih ada, antum bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Minta maaf antum. Wallahi falyatahallalhu al-yawm. Minta maaf di hari ini qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Kecuali nanti pada hari kiamat enggak akan bermanfaat dinar ataupun apa? Dirham. Abah kita akan nuntut kita. Ummah kita akan nuntut kita. Mereka butuh pahala-pahala kita. Jangan dikira mereka nggak butuh pahala-pahala kita. Untuk saat ini mereka nggak nuntut, mereka nggak nuntut. Tapi di alam akhirat nanti itu immal jannah wa imman niran. Bisa jadi surga, bisa jadi apa? Nerakanya Allah Azza wa Jal. Maka kata Nabi SAW, minta maaf. Wallahi minta maaf. Yang naasnya musibahnya abah kita sudah meninggal, ibu kita sudah meninggal. Dengan cara apa kita minta maaf? Wallahi ya ikhwah, dengan cara apa kita minta maaf? Kita cuma bisa beramal soleh. Kita cuma bisa doakan kedua orang tua kita. Kita ucapkan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita cuma bisa bersedekah atas nama orang tua kita. Kita cuma bisa membatalkan haji untuk orang tua kita. Kita hanya bisa membatalkan umrah untuk orang tua kita. Tapi untuk berbuat baik lagi sudah ditutup pintu surga kita dari jalur orang tua kita. Sudah meninggal. Uskuru rabbakum. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika saat ini kita kenal hidayah sunnah. Hidayahnya Allah Azza wa Jal dalam kondisi kita berbakti kepada apa? Bapak dan ibu kita. Jumpai ya ikhwah. Kalau sudah meninggal doakan sebanyak-banyaknya agar kita nggak dituntut oleh apa? Bapak ibu kita. Perjalanan kematian ini perjalanan yang berat. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa sahibatihi wa bani. Orang itu akan kabur dari istrinya. Orang itu akan kabur dari anaknya. Wallahi ya ikhwah, kita nggak pernah mukul orang lain. Laki-laki itu hanya akan memukul 2 orang. Wanita yang menemani dia 24 jam
dan anak yang menemani dia di masa senjanya, di masa tuanya. Itu yang kita pukul, itu yang kita zalimi. Wajar mereka semua akan kabur dari istrinya, akan kabur dari anaknya. Berapa kali kita cubit anak-anak kita sampai membiru. Berapa kali dulu kita pukul anak kita dengan rotannya sampai membiru. Berapa kali kita tampar, na'udzubillah, istri-istri kita sampai memerah. Ini semua darah yang membeku sampai biru dan memerah. Jangan dikira nggak ditanya oleh Allah Azza wa Jal. Semua akan dituntut oleh istri-istri kita, semua akan dituntut oleh anak-anak kita, semua akan datang. Dan bahkan kata Nabi SAW, beliau mengatakan awal ma yuqda bainan nasi fid dima. Yang pertama kali dituntut oleh Allah Azza wa Jal setelah kematian manusia adalah dalam urusan darah. Fid dima, urusan apa? Darah. Itu kalau seandainya anak kita dicubit sampai biru oleh kita, tangan kita, ini tangan wallahi ya ikhwah akan bersaksi, dan kulit anak kita akan bersaksi, dan mulut kita akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kulit tangan kita bersaksi, kita mengatakan, kenapa engkau bersaksi? Lima syahidtum alaina. Kenapa engkau bersaksi? Kenapa kau ceritakan atas kami? Tidakkah engkau bisa diam? Apa kata kulit-kulit kita? Qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'. Kami ini dipaksa oleh Allah untuk berbicara, dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dimintakan pertanggungjawabannya ketika setelah tiupan sangkakala yang kedua dibangkitkan nih mereka, itu mereka akan saling kabur, saling menyendiri. Dan hatta kita jumpa dengan kawan kita pun kita akan takut. Dulu kita yang taklid buta, mengekor buta dengan seorang ustadznya, dengan seorang kiainya, dengan seorang tokohnya. Nanti kita ini selaku ustadznya mungkin anak kalau anak menyampaikan suatu hal yang salah dari antum, anak akan kabur dari antum, takut dituntut oleh antum semua pada hari kiamat. Wallahi pada hari kiamat, apa kata jamaahnya mengatakan kepada Allah Azza wa Jal, Rabbana haula adalluna fa'atihim adaban du'fan minan nar. Ya Allah, mereka-mereka yang menjadikan kami menyimpang, ya Allah, fa'atihim adaban du'fan minan nar, maka berikanlah mereka ini lipat ganda azab dari api neraka, didobel oleh Allah, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selaku dai itu ada dua kondisinya. Para dai yang mengajak ke surganya Allah Azza wa Jal, wa du'atun ala abwabi jahannam. Dai-dai yang mengajak kepada pintu apa? Neraka jahannam. Mereka-mereka yang kedua ini akan kabur dari jamaahnya, akan takut dituntut oleh manusia karena fatwa-fatwa mereka yang nyeleneh, karena fatwa-fatwa mereka yang salah. Mereka semua akan berkabur, akan kabur, semua akan kabur. Dan bahkan Masya Allah, saking dahsyatnya di saat itu yaumul mahsyar, ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam kondisi yang telanjang pun enggak memikirkan itu. Yang kita cuma nyeker pun enggak memikirkan mana sendal kita, mana sepatu kita. Di saat ini kita mencari di mana sepatu kita. Di saat ini kita mencari di mana sendal kita. Di saat ini kita mencari kita pakai baju apa. Di hari kiamat saking sibuknya, saking gentingnya kondisi itu, apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Manusia akan dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jal pada hari mahsyar, di hari kiamat, dalam kondisi tidak ada alas kakinya, tidak ada pakaiannya, kondisi semua telanjang semuanya. Ghurla, dalam kondisi tidak berkhitan. Adzan? Ayo, Masya Allah, adzan dulu. Taib, kita adzan besok kajian lagi ya. Ayo, fadl, adzan dulu, kita lanjutkan lagi kajian.
Baik, kita lanjutkan lagi. Tapi afwan Pak, sampai jam berapa biasa sini? Kajian rutinnya sampai jam? Nggak, Ana takut nanti kelamaan gitu. Tapi nanti ingatkan aja ya, kalau sudah waktunya ingatkan nanti insyaallah. Tapi sesuaikan dengan kajian rutin biasanya sampai jam berapa Pak gitu, ingatkan aja. Takutnya nanti ada yang ngantuk-ngantuk gitu kan, Masya Allah. Ustaz, lama banget kajiannya, Masya Allah gitu. Tapi Anda nggak mau zalimin antum, kalau antum ngantuk kabarin Ana. Insya Allah kita apa? Kita stop, Ustaz. Ini waktunya udah istirahat kita, Masya Allah. Jadi kalau ini ngantuk kabarin Ana, kita stop kajiannya. Karena Ana nggak tahu sampai jam berapa antum. Tapi afwan yang ngantuk-ngantuk jangan tersinggung, Masya Allah. Biasa, Masya Allah. Kita lanjutkan lagi. Jadi semua manusia, dari awalnya manusia sampai akhirnya manusia, itu semua akan dikumpulkan oleh Allah di satu tempat. Nggak ada satupun manusia yang bisa kabur. Nggak ada satupun manusia yang bisa lolos. Kalau kita saat ini, ketika kita dipaksa untuk masuk di dunia, tempat hal yang berbahaya, kita tahu itu betul-betul sulit bagi kita bisa kabur dari tempat itu di dunia. Tapi kalau di hadapan Allah Azza wa Jalla, tidak ada satupun yang lolos. Semua jutaan, miliaran, triliunan manusia, semua Allah tahu. Nama per nama mereka, nasab mereka Allah semua tahu. Dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, dan nggak ada yang bisa berhasil lolos, nggak ada sama sekali. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa hasyarnahum, pada yaumul mahsyar, pada hari kiamat kami kumpulkan mereka semua. Falam nughadir minhum ahada, tidak ada satupun yang kami biarkan lolos. Semua dapat, dikumpulkan satu tempat. Jadi nggak ada yang bisa berhasil kabur dari pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar di satu tempat, itu kondisi di hari itu panasnya betul-betul luar biasa. Disebutkan oleh Al-Miqdad ibn Al-Aswad radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan, tudna syamsu yaumal qiyamati, matahari itu akan didekatkan untuk manusia pada hari kiamat nanti, hatta takuna minhum miqdar mil, sampai kondisi jaraknya itu cuman 1 mil. Rawi hadis itu ragu, apakah 1 mil ukuran hampir mendekati 2 kilometer, 1 mil yang kita kenal sekarang, atau 1 mil dengan kadar mil. Antum tahu mil itu apa? Untuk celak itu apa namanya? Tongkat, bukan tongkat, apa namanya? Tangkai ya. Tangkai celak itu kan cuman pendek itu. Nah, rawi hadis itu bingung, ragu, apakah yang dimaksud Nabi itu mil celak atau mil 2 kilometer gitu. Anggaplah mil 2 kilometer, Pak, wallahi itu betul-betul membakar tubuh kita. Makanya nggak akan ada yang selamat kecuali yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Masya Allah, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, sab'atun yudhilluhumullah, ada 7 orang yang dinaungi oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yauma la dhilla illa dhillu, pada hari kiamat nanti nggak ada naungan kecuali naungannya siapa? Allah. Hari mahsyar itu tidak ada yang bisa menahan panasnya api neraka kecuali naungannya siapa? Apinya matahari, kecuali naungannya siapa? Allah Azza wa Jalla. Disebutkan oleh Nabi SAW, al-imamul adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Terus ada juga syabun nasya'a fi ibadati rabbi, seorang pemuda yang tumbuh di atas apa? Ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Pak Bu, ana sarankan bahwa Pak Ibu tuh tolong anak itu dididik untuk taat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi dewasa dia, bawaannya tuh dewasa, bawaannya tuh cerdas, bawaannya tuh bagus dan sebagainya. Ini sering anak sampaikan kepada para jamaah. Kenapa? Karena anak muda kapan tumbuh di atas ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, itu termasuk orang yang dinaungi oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Simple Pak, sebenarnya enggak. Antum tahu yang membedakan anak-anak sekarang dengan anak-anak ulama salaf kita zaman dahulu? Anak-anak zaman salaf zaman dahulu dewasa itu udah nampak dari kecil. Kita
Zaman sekarang, generasi anak-anak muda sekarang, orang udah dewasa tapi akalnya seperti akal anak kecil. Ya buktinya udah tua, udah punya anak, udah jenggotan, masih main game. Masih main apa? Game. Antum tahu kalau sekarang, Pak, udah beberapa ikhwan cerita, Ustadz, anak-anak kalau anak ini punya tamu, kawan kerabat anak jauh gitu ya, dia datang jauh-jauh gitu, datang ke rumah anak mau bertamu. Ketika anak suruh anak-anak keluar, nak salim dulu nih kawan abah nih, gitu. Dia nggak mau keluar dari kamarnya. Beda kita dulu, Pak. Pendidikan kita dulu beda. Kita punya kedatangan tamu, kawan abah kita, kita keluar, kita layani, kita yang jamu, kita ngasih teh, siapkan teh, bahkan kita duduk samping abah kita, nemenin mereka berdua untuk apa? Ngobrol. Itu zaman dulu kita. Sekarang udah beda memang. Makanya ana sering sampaikan kepada berjamaah, kalau antum mau punya anak yang dewasa gitu ya, cepet dewasa, akalnya dewasa, sering-sering dibawa ke masjid. Sering-sering bawa ke masjid. Sholatnya, kajiannya, sering bawa. Ana bilang, kenapa Pak? Gini, antum bawa anak antum ke masjid, nanti tuh biasanya di towel-towel, di apa? Salim dulu. Dia terbiasa untuk interaksi, dan bahkan dia terbiasa untuk ngobrol dengan mereka-mereka yang umurnya jauh lebih tua dibandingkan anak kita. Itulah yang menjadikan Ibn Abbas kenapa akalnya dewasa, umurnya masih anak-anak. Bahkan kata Umar bin Khattab, "Zaka fatal kuhul." Kalian jangan remehkan tuh Ibn Abbas. Dia raganya masih anak-anak tapi akalnya akal orang apa? Dewasa seperti kalian. Masya Allah. Kalah Pak, bahkan Ibnu Abbas lebih unggul dibandingkan mereka para masyayikh Badr. Ini menunjukkan bahwasanya Pak, kenapa kata para ulama? Karena memang Ibn Abbas ini sering dibawa ke Nabi kita Muhammad SAW, dibawa ke masjid. Kawan-kawan Nabi siapa? Abu Bakar, Umar, Uthman, Abdurrahman ibn Auf. Ini orang-orang pebisnis besar, orang-orang yang mikirnya dunia dan juga akhirat. Dunia mereka wasilah untuk apa? Akhirat mereka. Jadi akhirnya dewasa Pak anak-anak kita. Makanya kalau antum mau Pak, jangan biarkan anak-anak kita ini bermain dengan sejawat. Imam Nawawi kenapa bisa menjadi imam besar? Dia ajak main, dia nangis. Kalau anak kita disuruh belajar nangis, suruh main seneng. Suruh main apa? Seneng. Coba suruh belajar, payahnya minta ampun. Susahnya betul-betul apa? Susah. Imam Nawawi beda. Kenapa? Circle-nya beda. Makanya kalau antum mau anak-anak kita dewasa gitu loh ya, dengan raga mereka masih kecil, bawa aja ke mana? Ke masjid. Nanti insya Allah mereka sering apa? Berinteraksi. Nah ada banyak golongan, anda nggak bisa bahas terlalu banyak di sini. Tapi 7 golongan ini mereka-mereka yang diselamatkan oleh Allah ketika matahari abadi didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, setelah hari mahsyar datanglah pengadilan yang agung, Mahkamah Uzma. Dan pengadilan di dunia itu banyak kecurangan, bisa disogok dengan fulusnya. Tapi pada hari kiamat nanti nggak akan ada yang bisa disogok. Bagaimana mungkin kita mau jogok para malaikat? Nggak akan bisa. Makanya kata Nabi kita SAW, minta maaf sekarang sebelum apa? Nggak bermanfaat dinar ataupun apa? Dirham. Sekarang banyak manusia bisa lepas dari tuntutan hukum. Sebabnya apa? Fulus. Ada fulus hidup mulus, tak ada fulus hidup apa? Mafus kata orang. Kan kayak gitu. Itu terjadi Pak. Hidup itu mulus. Dia bisa apa? Sogok hakimnya, sogok pengacaranya, dia besarkan duitnya. Yang penting dia bisa lepas dari jeratan apa? Hukum. Tapi Mahkamah Uzma, pengadilan yang paling besar, rajanya, pimpinannya, hakim yang paling agungnya, Malik Yaumiddin, siapa? Allah Azza wa Jal. Gak akan ada yang bisa, malaikat-malaikat yang disogok oleh manusia gak akan bisa bermanfaat, gak akan bisa bermanfaat. Itu Mahkamah Uzma. Ketika mereka itu nunggu hari istilahnya hari mahsyar yang betul-betul lama, maka manusia akan memohon syafaat. Memohon apa? Syafaat. Dan Nabi kita Muhammad SAW yang cuman bisa memberikan syafaat untuk seluruh manusia di saat itu, dengan izinnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Beliau mengatakan, fa'antaliku tahta arsy rabbi. Aku pun bergerak mendatangi
arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Fa aqa'u sajidan li Rabbi azza wa jal, maka aku pun tersungkur sujud untuk Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah azza wa jal, meminta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka minta syafaat ke Nabi, akhirnya Nabi datang kepada Allah azza wa jal. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepala engkau, wa qul tusma', ucapkan apa yang kau mau, engkau akan didengarkan, wasal tu'ta, minta apa yang kau mau, kau akan diberikan, washfa' tusyaffa', engkau berikanlah apa syafaat, niscaya syafaat engkau akan diterima oleh Allah azza wa jalla. Di saat itu akhirnya berpindahlah manusia-manusia dari padang mahsyar berganti kepada apa? Pengadilannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ketika di pengadilannya Allah azza wa jalla, setiap orang akan menerima catatan amal mereka, yang bahkan kecilnya pahala yang mereka kerjakan mereka jumpai, yang besarnya pahala mereka kerjakan mereka jumpai. Sekecil dosa yang mereka kerjakan mereka lihat, sebesar dosa yang mereka kerjakan mereka juga apa? Lihat. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa wudi'al kitab. Ketika catatan amal para hamba diletakkan di hadapan mereka semua, mereka-mereka yang betul-betul kondisi tidak siap, mereka mengatakan, ya wailatana, celaka kami, celaka kita. Mali hadzal kitab, kenapa catatan amal saya ini la yughadir saghirah wala kabira illa asaha? Kenapa semua dosa kecil dicatat, semua dosa besar dicatat, semua lengkap-lengkap? Kita akan ingat itu semua dosa semuanya, na'udzubillah. Yang sekarang kita bahkan udah lupa zalimin orang, nanti ingat lagi. Kita sudah menzalimi fulan, zalimin allan. Dulu kita nggak sholat, dulu kita gampang lupa. Sekarang semua diingatkan oleh Allah azza wa jalla. Nggak sholat dari umur sekian sampai umur sekian dicatat oleh Allah azza wa jalla. Harinya hari Rabu, tanggalnya tanggal sekian, semua akan dicatat oleh Allah azza wa jalla. Serapi mungkin. Makanya mereka nggak mempersiapkan amal saleh mereka. Mereka akan menyesal. Mereka akan kaget, kenapa semua catatan amal ini semua lengkap selengkap-lengkapnya. Maka orang-orang yang diberikan catatan amal dari sebelah kanan mereka, yakni mereka orang beriman kepada Allah azza wa jalla, mereka akan mengatakan, sini kalian semua, iqra'u kitabiyah, silahkan baca hasil catatan amal saya. Orang itu akan merasa bahagia kalau rapot sekolahnya itu apa? Bagus, lulus, senang dia. Dia sampaikan ke abahnya, bah, alhamdulillah lulus. Coba nggak naik kelas? Coba nggak naik kelas? Mungkin pulang ke rumah, bohong dia, bilangnya pembagian rapot ditunda. Padahal nilainya apa? Bobrok, nggak naik kelas dia. Ini kondisi takut. Tapi ketika mereka dikasih oleh Allah catatan amal mereka dengan tangan kanan mereka, maka dia akan mengatakan, sini kalian semua baca amal soleh, baca catatan amal soleh saya. Taib. Adapun orang-orang yang fajir, orang-orang tukang maksiat, yang dikasih kitab catatan amal mereka dari tangan kiri mereka, mereka mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah, seandainya saya nggak pernah dikasih catatan amal ini. Ya laitani lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah, aku pun nggak tahu berapa skornya, berapa angkanya, berapa nilainya. Walam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah, aku berharap semuanya udah beres, semua sudah selesai. Dan ternyata nggak seperti itu. Dia berusaha menyelamatkan dirinya pakai hartanya. Apa kata dia? Dia mengatakan, ternyata harta saya nggak menyelamatkan saya. Halaka anni sultaniyah, ternyata semua jabatan saya yang tinggi nggak menyelamatkan saya juga. Halaka anni sultaniyah. Apa kata Allah? Khudhuhu faghullu. Ini orang, tarik mereka semua. Faghullu,
ikat mereka dengan rantai-rantai besi di neraka jahanamnya. Khudhu faghullu thumma al-jahima sallu. Masukkan mereka ke neraka apa? Jahim. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap mereka-mereka yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya dia beramal saleh di dunia dengan amal saleh yang banyak, hisabnya akan mudah. Hisaban yasira. Hisab yang mudah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya hisabnya dipersulit, didebat oleh Allah Azza wa Jalla, walakin manuki atau manukishal hisab. Siapa yang didebat oleh Allah Azza wa Jalla dalam urusan hisabnya, yahlik. Dia akan binasa. Hadis-hadis sahih. Terlalu banyak maksiat yang dia kerjakan, dia mau ngelak sana, mau ngelak sini, itu nggak akan bisa lagi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kenapa nggak bisa ngelak? Al-yaum nakhtimu ala afwahim. Pada hari ini, hari kiamat, kami tutup semua mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, yang bersaksi apa? Tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka pun bersaksi. Kemana kaki kita langkahkan? Kalau dilangkahkan tempat-tempat maksiat, tempat-tempat yang buruk, setiap langkahan kaki kita akan bersaksi pada hari kiamat. Dan setiap bumi yang kita pijak akan bersaksi pada hari kiamat. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bumi ini pada hari kiamat akan bersaksi kepada Allah semua kabar-kabarnya. Kita dipijak, fulan dipijak ini, fulan memijak saya di saat hendak berbuat maksiat, di saat dia mau pergi ke tempat A dan ke tempat apa? Ke tempat B. Maka apa? Bima kanu yaksibun. Itu semua akan ditanyakan, akan disaksikan oleh anggota tubuh mereka atas apa yang mereka apa? Kerjakan. Ketika yaumul hisab, setelahnya datang yaumul mizan. Timbangan apa? Amal. Itu akan ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan cuma dihisab, Pak Mullah. Jadi verifikasinya itu berat pada hari kiamat. Kalau verifikasi kita di HP itu cuma pilihan. Verifikasi bisa pakai sidik jari atau apa? Face motionnya apa? Cuman apa? Wajah doang gitu. Verifikasi cuma satu. Tapi verifikasi untuk seseorang itu masuk ke surga atau masuk ke neraka, verifikasinya apa? Berkali-kali lipat. Verifikasi betul-betul apa? Lengkap, selengkap-lengkapnya. Nggak cukup yaumul hisab, tapi ada namanya yaumul mizan, ditimbang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah dihisab, amal perbuatan kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak mereka-mereka yang kerjakan amal soleh, hisabnya ada hisabnya. Fulan salat, fulan ini, salatnya ditimbang itu nanti. Apakah salatnya ada nilainya atau salatnya nggak ada nilainya? Kenapa salatnya nggak ada nilainya? Yura'unan nas. Mereka berbuat apa? Ria. Ada orang-orang sholat, ada orang-orang sholat munafik. Orang munafik sholat atau enggak sholat? Mereka semua sholat. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka kapan berangkat untuk sholat, mereka sholat malas-malasan. Jadi ada sholat yang di hari hisab, ada nampak, tapi timbangannya belum ditimbang oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan yang lebih dahsyat dari itu, dia sedekahnya kencang, dia puasanya kencang, sholatnya kencang, ternyata nggak bisa ditimbang, nggak bisa ditimbang amal solehnya. Kenapa? Hadis Nabi kita Muhammad SAW, inni la a'lamanna aqwaman min ummati. Aku tahu betul beberapa kaum dari umatku. Ya'tuna yaumal qiyamati amsal jibali tuhama. Mereka datang pada hari kiamat dengan amalan yang banyak sekali, seperti gunung apa? Tuhama bidha, yang warna putih. Pak, gunung kalau warna putih tandanya gunung itu apa? Tinggi. Gunung Everest warna apa? Putih, karena tinggi. Turun apa? Salju. Ini gunung Tuhama warna putih, saking tingginya dia. Ternyata apa kata Nabi? Faja'alallahu haba'an manthura. Allah jadikan amal soleh yang dia kerjakan, sholatnya, sedekahnya, puasanya, haba, debu-debu. Pertanyaan sekarang, debu bisa nggak ditimbang? Nggak bisa. Nimbang pasir bisa, nimbang debu nggak bisa. Udah yang pertama debu, yang kedua apa? Manthura, berterbangan. Udahlah debu berterbangan, apa yang mau ditimbang? Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, sifhum lana. Siapa mereka ya Rasulullah? Apa kriteria mereka? Apa sifat-sifat mereka? Sebutkan untuk kami.
Apa jawaban Nabi SAW? Idza khalau bi maharimillah intahakuha. Kalau mereka berkhalwat bersama Allah, berdua-duaan dengan Allah Azza wa Jal, intahakuha. Semua keharaman yang Allah haramkan dia kerjakan, semuanya. Ketika istrinya nggak ada, ketika anak-anaknya nggak ada, ketika kawan sejawatnya nggak ada, semua nggak ada. Yang lihat dia cuman siapa? Allah Azza wa Jalla. Dia kerjakan semua maksiat itu, keharaman Allah Azza wa Jalla. Maka sholatnya hancur, puasanya hancur, sedekahnya juga apa? Hancur. Hari hisab ada. Ternyata itu amal soleh mereka nggak bisa ditimbang. Dan timbangannya Allah timbangan yang adil. Allah katakan wa nada'ul mawazin al-qisas liyaumil qiyamah. Kami letakkan timbangan yang paling tepat, tidak pernah meleset timbangan itu. Untuk hari kiamat, fala tuzlamu nafsun syai'a. Maka satu jiwa pun enggak akan dizalimi oleh Allah. Sebesar zarrah kalau dia kerjakan, lihat dia. Itu akan apa? Akan lihat. Tapi itu kondisi mereka kalau beramal apa? Saleh. Dia akan apa? Faulaika humul muflihun. Dia akan orang-orang apa yang beruntung. Tapi kalau ternyata khaffat mawazinuhu, timbangan dia itu ringan, enggak berat, faulaika humul khasirun. Mereka termasuk orang-orang apa? Merugi pada hari kiamat. Taib, setelah yang namanya yaumul mizan, ada jumpa kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan janji temu ini Nabi janjikan, dan Nabi enggak akan berdusta. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah berdusta. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada janji temu, dan ana berharap semoga kita semua diperjumpakan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di telaga haudnya sebelum kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu cita-cita yang paling terbesar bagi kita, jumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti perjalanan kematian setelah itu yang berikutnya al-haud. Janji temu itu di situ. Dan Pak, Masya Allah ya, antum kalau seandainya memasukkan anak ke dalam pondok pesantren, itu pisah 6 bulan, 6 bulan pisah. Kalau seandainya sudah datang mau'id untuk jumpa, mau'id untuk kepulangan, liburan ijazah gitu loh ya, liburan Ramadan, liburan semesteran dan sebagainya, itu hari yang paling kita apa? Tunggu. Kita tuh betul-betul excited gitu, betul-betul semangat untuk jumpa dengan anak kita. Taib, kita ada janji temu nih dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan Nabi rindukan untuk jumpa dengan kita. Bahkan Nabi itu pernah nangis di hadapan para sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan baka Rasulullah sallam, Nabi itu menangis. Faqalu ya Rasulullah lima bakait, kenapa kau menangis ya Rasulullah? Qala waditu law anni laqitu ikhwani. Aku nitah kenapa tiba-tiba aku rindu untuk jumpa dengan saudara-saudara saya. Para sahabat terkejut dengan jawaban itu. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, alasna ikhwanak, bukankah kami ini adalah saudara-saudara engkau? Kami kan saudara-saudara engkau. Jangan apa? Jangan risau, jangan khawatir, kami ada untuk engkau. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? La bal antum ashabi. Kalian kategorinya adalah ashabi, sahabat-sahabat saya. Adapun ikhwani, saudara-saudara saya yang dikhususkan oleh Allah Azza wa Jalla, alladzina amanu bi wa lam yarawni. Mereka enggak pernah lihat saya, tapi mereka korbankan hartanya, keluarganya, semuanya untuk beriman kepada saya. Dan wallahil adzim Pak, perjalanan beriman dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, perjalanan yang berat, perjalanan yang banyak ujian. Kita tinggalkan harta-harta kita, sebabnya untuk beriman dengan orang yang enggak pernah kita lihat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pilih Nabi kita Muhammad SAW dibandingkan kita memilih apa? Harta-harta kita. Kita lebih memilih kehabisan harta. Yang penting kita bisa berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pernah terjadi di sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Mereka itu enggak apa-apa, enggak dapat harta. Yang penting bisa bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika perang Hunain. Perang Hunain, ketika itu perang Hunain ini terjadi ketika setelah Fathu Mekah. Setelah penaklukan apa? Mekah. Tokoh-tokoh kufar Quraisy banyak masuk Islam. Di antaranya ada Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu. Tokoh-tokoh besar nih masuk Islam, banyak masuk Islam. Ketika perang Hunain, kaum muslimin menang,
Ghanimah semua diberikan untuk mereka-mereka al-mu'allafati qulubuhum, untuk mereka-mereka yang baru masuk apa? Islam. Orang Ansor nggak dapat apapun harta, nggak dapat apapun harta. Mereka nggak terima harta ghanimah, semua dibagi oleh Nabi SAW untuk orang-orang apa? Untuk mereka-mereka yang baru masuk Islam. Maka orang Ansor pun cemburu. Ya Rasulullah, bukankah kami dulu yang membantu engkau di saat mereka nolak engkau? Kenapa engkau memberikan mereka harta ghanimah dan engkau nggak memberikan untuk kami? Bukankah dulu yang kami membela dakwah engkau, yang membantu engkau ya Rasulullah? Maka Nabi SAW kumpulkan mereka semua, dipanggil semua orang-orang Ansar. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Ala tardaun, maukah kalian, apakah kalian ridha an yadhhaba haula'i bi amwalihim? Mereka bawa harta-harta dunia mereka. Abu Sufyan membawa harta ghanimah mereka. Ridhokah kalian mereka membawa itu semua? Wa tadhhabuna antum ila rihalikum bi nabiyyikum, tapi kalian bawa nabi kalian. Kalian enggak bawa harta. Yang kalian bawa cuma apa? Nabi kalian. Fasakatu. Mereka semua langsung diam. Apa kata mereka? Radina bi Rasulillah sallallahu, kami lebih cinta untuk membawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, padahal Mekah itu sudah ditaklukkan. Padahal Nabi bisa nggak kembali ke Mekah? Bisa. Bahkan tempat yang paling Nabi cinta itu bukan Madinah aslinya, tapi apa? Mekah. Bahkan apa kata Nabi sebelum berhijrah? Ya Makkah, innaki la ahabbul biladi ilai. Wahai Mekah, engkau lebih tempat yang paling aku cintai dibandingkan yang lainnya. Walaula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu minki. Kalau seandainya penduduk engkau enggak mengeluarkan saya, aku enggak akan keluar dari engkau. Saking cintai Nabi SAW dengan apa? Mekah. Tapi dengan kondisi itu Nabi tawarkan, apakah kalian ridho mereka-mereka yang baru masuk Islam bawa harta dunianya? Kalian orang-orang Ansor bawa Nabi kalian ke Madinahnya. Apa kata mereka semua? Radina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami ridho, enggak apa-apa kami enggak punya harta. Yang penting kami bawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak Nabi meninggal di kota Mekah atau kota Madinah? Kota Madinah. Padahal Nabi bisa balik ke Mekah, wallah bisa. Nabi bisa aman beribadah di Mekah. Tapi kenapa Nabi ingin menghibur mereka-mereka yang beriman kepada Nabi kita Muhammad? Mereka tinggalkan hartanya, mereka tinggalkan keluarganya. Dan kita sekarang memegang sunnah Nabi SAW, dimusuhi oleh tetangga, dimusuhi oleh keluarga kita, dimusuhi oleh karib kerabat kita. Dan kita enggak mempermasalahkan hal itu. Yang penting kita bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita enggak pernah jumpa dengan Nabi, enggak pernah bicara dengan Nabi, tapi kita masih mau memilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan kita memilih keluarga kita, tetangga kita. Wajar Nabi rindu. Waditu law anni li laki itu ikhwani. Wajar aku rindu dengan jumpa dengan apa? Dengan kaumku, dengan umatku, dengan saudara-saudaraku. Maka ketika hari Yaumul Haud, hari ketika telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata ada beberapa orang yang Nabi kenal wajah-wajah mereka, tapi dihalangi oleh para malaikat untuk enggak bisa jumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya? Ketika itu Nabi berteriak mengatakan, ummati, ummati, itu umatku, itu umatku. Jangan cegah mereka untuk jumpa dengan saya. Apa kata malaikat? Ya Muhammad, wahai Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau enggak tahu apa yang mereka kerjakan setelah kau meninggal wahai Muhammad. Mereka murtad, mereka membuat ibadah-ibadah yang baru, ahdatsu ba'dak. Mereka membuat ibadah yang baru setelah kau meninggal wahai Muhammad. Itu kau enggak tahu kondisi itu. Bahkan banyak mereka-mereka yang murtad di zaman khilafahnya siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Apa kata Nabi SAW? Suhkan, suhkan, jauhi dia, jauhin dia. Apa nasib kita Pak kalau pada hari kiamat ketika kita jumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW dengan lantangnya belum mengatakan suhkan, suhkan, jangan dekati saya, jangan dekati saya, jauhin saya, jauhin saya, suhkan, suhkan. Kenapa? Amal talih kita, amal buruk kita, amal maksiat-maksiat yang kita kerjakan. Itu telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sifatnya disebutkan haudi masiratu syahr.
Telagaku luasnya itu luasnya itu luas perjalanan 1 bulan. Luas, betul-betul luas. Ma'uhu abyad minal laban. Airnya tuh putih, jadi bukan jernih gitu, tapi apa? Putih. Lebih putih daripada apa? Susu. Wa rihuhu atyab minal misk. Dan wanginya lebih indah dibandingkan wangi misk. Wa kizanuhu kanujumis sama. Cangkir-cangkirnya itu banyak betul. Seperti apa? Seperti bintang-bintang di langit. Man syariba minha fala yadhma abada. Barang siapa yang minum di telaga saya, maka dia enggak akan bisa merasakan kehausan. Dia akan terus merasa kondisi hidrasi gitu. Jadi dia enggak dehidrasi, enggak kehausan dan sebagainya. Wallahu alam bissawab. Setelah haud ini baru datang keputusannya, penentuan akhir. Apa itu as-sirat? As-sirat. Ini destinasi kita terakhir sebelum ke surga atau sebelum ke mana? Ke neraka. Disebutkan Masya Allah, namanya sirat itu sebuah jembatan yang akan dibentangkan oleh Allah Azza wa Jal di atas punggung neraka Jahannam. Dibentangkan oleh Allah Azza wa Jal. Rasulullah SAW bersabda, wa yudrabu sirat, dibentangkan as-sirat oleh Allah Azza wa Jal baina dhahrai Jahannam, di antara dua pundaknya neraka Jahannam, dua punggungnya neraka Jahannam. Dan sifatnya as-sirat disebutkan itu sangat tipis, setipis-tipisnya, dan tajam setajam-tajamnya. Dan Pak, Masya Allah, kalau antum kurban, antum tak akan tahu itu ketika pisau antum tumpul itu, karena dia sudah tidak lagi tipis, tapi ujungnya udah mulai tebal. Ini sirat itu betul-betul tipis dan betul-betul tajam. Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan yang namanya sirat adakku minasya'rah, lebih tipis dibandingkan rambut kita. Pak, pisau itu kalau antum ukur seukur-ukurnya sama ujung pisau sama ujung rambut, lebih tipis rambut atau rambut kita atau pisau kita? Lebih tipis bukan pisau, rambut. Coba ukur aja, ukur Pak sekarang. Antum ambil pisau di rumah, antum ukur ujungnya. Itu lebih tipis rambut kita. Pak, siapa yang bisa ngukur berapa milimeter itu? Nggak akan bisa Pak, saking tipisnya rambut itu. Berarti tajam-tajam. Wa ahaddu minas sayf, dan lebih tajam dibandingkan pedang yang digunakan untuk perang. Setajam-tajamnya pedang yang ada di atas muka bumi Allah Azza wa Jalla, lebih tajam lagi as-sirat. Maka setiap orang itu akan melewati as-sirat dengan kondisi yang betul-betul menegangkan, sesuai dengan kadar amal soleh mereka di dunia. Rasulullah SAW bersabda, fayamurrul mu'minun, orang-orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla itu akan melewati sirat katarfil ain. Itu seperti kedipan mata. Cepat betul Pak, betul-betul cepat. Wa karih, atau seperti kerih ini seperti angin, hembusan angin. Wa kal barki, seperti geluduk, bukan geluduk, petir, seperti petir. Dan disebutkan juga wa ka ajawidil khail war rikab, seperti kuda dan unta yang paling ngebut. Itu kondisi orang-orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan dikasih cahaya oleh Allah. Dan ingat, pada hari itu tidak lagi ada namanya cahaya, penerangan untuk kita. Makanya kapan salah jalan, meleset, jatuhnya kemana? Neraka. Udahlah tajam, udahlah tipis, udah gitu gelap segelap-gelapnya. Di bawah neraka. Pak, matikan aja semua lampu nih. Insya Allah kita jalan nabrak orang. Kalau ini semua mati, karena kita nggak tahu jalan. Ini Pak luas, pintu tuh luas, masih jedut pala orang. Kalau semua lampu ini mati, gimana nanti kondisi hari kiamat? Jalurnya sesempit itu, jalurnya kalau salah langsung ke neraka Jahannam. Nah, kalau orang-orang beriman, apa kata Allah? Yas'a nuruhum baina aydihim wa biaimanihim. Mereka ini akan dikasih cahaya oleh Allah Azza wa Jalla di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka. Jadi kanan mereka ini dan juga sebelah kanan ini betul-betul terang. Betul-betul terang. Ada cahayanya. Dan ternyata orang-orang yang enggak siap akan jatuh.
nggak ada cahaya, tajam dia, dan amal buruk dia itu terlalu banyak. Akhirnya jatuh ke neraka apa? Jahanam. Dan ketika di neraka jahanam nih, apa yang terjadi? Sampai jam berapa kita nih Pak? Jam berapa? 7.20 selesai kan? Iya, Masya Allah. Sudah selesai Pak ya. Tapi Anda nggak bisa bahas nih Pak. Setelahnya masih ada lagi perjalanan neraka dan juga perjalanan menuju surga. Cerita tentang neraka ini masih panjang di sini. Dan cerita tentang surga juga masih apa? Panjang. Kayaknya Anda cukupkan sampai sini. Kalau mau diceritakan juga sampai jam 12 kita. Sampai jam berapa? Jam 12. Jadi Anda cukupkan sampai sini. Insyaallah ya, mudah-mudahan tentang destinasi berikutnya surga dan neraka, perjalanan setelah kematian dibahas oleh ustadz yang lain insyaallah. Wallahu taala alam. Besok ini 10 menit ada waktu kita buat tanya jawab ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum wa barakallahu fikum. Ghafarallahu lakum wa liwalidaykum. Amin. Afwan Ustaz, kami baru kehilangan uang tadi malam. Rumah kami dibobol maling. Mohon hibur kami agar tidak terlalu bersedih. Walaupun tidak seberapa, tapi kami cukup syok. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Masya Allah ya. Ada satu hal yang Ana mau sampaikan untuk menghibur. Pak, hakikatnya barang yang hilang dari kita itu hakikatnya Allah tuh cuman pinjam sebentar untuk nguji hambanya, apa yang diucapkan hambanya. Pak, kalau Allah ambil harta kita, mungkin gak Allah gak balikkan? Mungkin gak Allah gak balikkan? Mustahil. Percayalah sama Ana. Antum sedekah, mungkin gak Allah gak balikkan? Mustahil. Nah sama kayak ujian ini ketika dimaling harta kita, ini kesabaran, dituntut sabar di atas musibah. Kalau sedekah itu ujian kesabaran di atas ketaatan. Dua-duanya sama-sama dipinjam oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mungkin enggak Allah enggak balikkan? Jawabannya apa? Mustahil. Allah pasti balikkan. Bisa di dunia, bisa di mana? Akhirat. Taib, sekarang gini Pak, kalau Ana minjem untuk antum, mungkin enggak Ana enggak balikkan? Enggak mungkin. Allah akan balikkan itu. Allah tuh cuman mau tahu apa yang kita ucapkan. Sama Allah ngambil anak kita. Kan Allah itu bertanya kepada para malaikat, ma yaqulu abdi. Apa yang diucapkan oleh apa? Hambaku. Kan gitu saja kan. Ternyata mereka yastarji, dia istirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bangunkan untuknya rumah di mana? Di surga. Masya Allah. Jadi diganti oleh Allah, diganti. Hilang satu anak dan Allah nggak mungkin nggak ganti. Allah akan ganti bisa dengan anak yang lain di dunia ataupun di mana? Di akhirat. Yang meninggal pun Allah akan jumpakan alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dibalikkan lagi oleh Allah di alam akhirat. Semua harta yang diambil oleh Allah hakikatnya itu cuma dipinjam. Ana ambil contoh ya. Ini kejadian di Ana kemarin. Ketika Ana umroh, HP Ana tuh hilang. Kemarin baru-baru waktu yang lalu lah. Kemarin tuh Ana tuh baru di Indonesia ini baru 2 hari. Baru nyampe di Sumsel langsung berangkat ke Banyuwangi gitu. Nanti ini hari Ana safari dakwah sampai hari apa nih? Sampai hari Ahad. Ana Selasa berangkat lagi ke Saudi. Berangkat lagi Ana ke Saudi. Jadi barulah kemarin kondisinya, baru kemarin hilang HP Ana. Insyaallah. Saya jamaah akhirnya nanya, "Ustaz, gimana kondisinya, Ustaz?" Ya udah, itu dipinjam bentar oleh Allah, Nabi bilang. Akhirnya sebelum pulang lagi tanya lagi, "Ustaz, HP antum udah ketemu?" Udah enggak ketemu. Ana udah cari, ana udah ikhtiar enggak ketemu. Terus gimana, Ustaz? Ya kok gimana? Itu dipinjam oleh Allah. Nanti dibalikkan, Ana bilang. Itu akhirnya yang membuat diri kita apa? Merasa terhibur. Yakinlah, terhibur kita sudah biasa aja. Jadi kehilangan harta, kehilangan apa, itu yang pertama. Jadi ingat Allah tuh minjam. Kalau Allah minjam pasti diapain? Dibalikkan. Makanya apa kata Nabi SAW? Inna lillahi ma a'ta wa lahu ma akhadh. Milik Allah apa yang Allah ambil dan milik Allah apa yang Allah kasih. Ada masanya Allah ambil, ada masanya Allah apa?
kasih. Dan kalau Allah ngambil untuk kita milik kita di dunia, Allah akan balikkan di dunia pula atau di mana akhirat. Itu yang perlu kita ketahui. Ummu Salamah ini diambil kesayangannya Ummu Salamah. Siapa? Abu Salamah. Masya Allah, dipinjam bentar Abu Salamah, diganti yang terbaik. Siapa? Rasulullah SAW. Siapa yang tak mau? Nabi kita Muhammad SAW gantinya untuk Abu Salamah. Pak, Abu Salamah sama Rasul ini jauh banget perbedaannya. Betul, wallahi jauh sejauh-jauhnya. Ternyata itu kondisinya, itu faktanya. Ini yang harus kita perhatikan. Terus yang kedua, ingat musibah maling ini. Ini yang sering anak sampaikan. Kalau kita kena musibah, jangan merasa musibah kita itu menimpa untuk kita seorang diri. Enggak. Banyak mereka yang rumahnya dimaling. Masih mending kalau dimaling. Sekarang di Aceh, di Semeru, di mana? Iya, itu kan sampai betul-betul apa? Banjir bandang habis. Bahkan ada anak tadi terdengar sedikit 100 rumah di sebuah kampung ludes di bawah apa? Tanah. Di bawah tanah habis ludes. Itu anak dengar gitu, Pak. Habis ludes-ludesnya. Kita masih walhamdulillah Allah cuman ambil apa? Sedikit. Maka ketika kita kena musibah, kita tidak seorang diri. Enggak seorang diri. Ada orang musibahnya jauh lebih berat. Jadi kita harus tanamkan yang pertama, Allah minjem, insya Allah akan dibalikkan oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian yang kedua, orang tuh masih banyak musibah yang lebih berat dibandingkan kita. Dan yang ketiga, kita nih insya Allah tidak akan sengsara ketika diambil hartanya oleh apa? Manusia. Enggak akan sengsara. Buktinya sekarang masih hidup kan kita? Masih. Pak, antum tahu Covid, zaman Covid, berat nggak zaman Covid tuh? Banyak ekonomi itu yang betul-betul dihabiskan oleh Allah Azza wa Jalla, ya kan? Orang banyak bangkrut, penyakit banyak di situ, semua orang harus dirumahkan, nggak bisa kemana-mana. Dan itu Allah takdirkan berlangsung sampai 3 tahun. Lewat nggak musibah itu sekarang sampai kita, untuk kita? Lewat. 2020 sampai 2023. Sekarang kita masih Masya Allah aman. Maka yang ketiga, diambil harta kita pun itu nggak membuat kita sengsara, nggak mungkin. Karena kenapa? Allah itu uji kita sesuai kapasitas diri kita. Kalau ketika Allah ambil duit kita, insya Allah aslinya itu nggak membahayakan kita. Itu aslinya gitu, nggak membahayakan diri kita. Karena Allah nguji seorang hamba sesuai apa kapasitasnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pasti Allah akan uji seorang, Allah akan bebankan seorang kecuali dengan kondisi apa? Kapasitasnya. Ketika Allah uji kita dengan kemalingan, itu kapasitas kita tuh harusnya bisa. Jadi kemalingan itu nggak akan memudaratkan diri kita. Insya Allah nggak akan memudaratkan diri kita. Itu 3 hal yang insya Allah bisa membuat kita bahagia. Allah alam bisawab. Yang terakhir, salam Ustaz yang dirahmati oleh Allah. Afwan, ada pertanyaan di luar tema dari teman ana. Dari teman ana, suami diam-diam menikah. Insyaallah. Suami diam-diam menikah dengan sepupu istri yang dia asuh karena orang tuanya telah tiada, dan istri tidak menerima dengan pernikahan sirinya karena merasa dihianati. Sempat proses cerai namun suami tidak mengabulkan. Maunya tetap poligami karena Allah telah mempunyai seorang anak dari nikah sirinya. Yang jadi pertanyaan, apa hukum suami nikah diam-diam? Yang kedua, apakah berdosa si istri meminta cerai? Yang ketiga, apakah si istri bisa mendapatkan pahala dengan sakitnya hati meski hati tidak ridho? Yang keempat, amalan apakah yang membuat hati si istri tetap kuat dan bisa ikhlas menghadapi ujian ini? Insyaallah ya. Yang pertama, apa hukumnya suami nikah diam-diam? Nikah itu selama ada beberapa syarat yang dipenuhi, maka nikahnya apa? Sah. 3 hal. Pertama, adanya wali wanita, wali makhtubah yang kita khidbah, dia ridho gitu. Adanya apa? Wali. Yang kedua, adanya apa? Saksi
Yang ketiga adanya apa? Mahar, mas kawin. Kalau 3 ini terpenuhi, maka nikahnya apa? Sah, halal bagi suami nikah. Dan tidak ada syarat yang keempat, izin istri. Afwan Bu, jangan sakit hati karena kita nggak berbicara tentang perasaan wanita, tapi kita berbicara tentang masalah agama siapa? Allah Azza wa Jalla. Tolong kita coba agak turunkan sedikit ego. Taib, Anda bicara seperti ini kenapa? Pak, ujian poligami itu bukan cuma untuk ujian wanita. Wallah salah besar. Ujian poligami itu ujian untuk laki-laki. Apa kabarnya kalau putri kita dipoligami? Apa kabar kita ummah kita dipoligami? Ya kan? Pak, ana sampai detik ini kalau abah ana nikah lagi, ana saksinya. Apa masalah? Ana saksinya, ana khutbah nikah. Ana bilang sah. Ana bilang sah. Dan ana sedikit pun di hati ana apa? Untuk apa? Loh, Allah mensyariatkan enggak itu? Allah mensyariatkan. Allah membolehkan enggak itu? Membolehkan. Putri ana, kalau ana punya anak perempuan, Pak, dipoligami, ya sudah, mau urusan apa lagi? Pak, apakah dengan kalau seandainya Allah sudah syariatkan, lantas berhak kita marah dengan murka dengan syariatnya Allah Azza wa Jalla? Jangan dikira ujian poligami ini ujian cuman untuk wanita. Ujian poligami ini ujian juga untuk para laki-laki. Jadi yang pertama yang perlu kita ketahui, apa hukum suami nikah diam-diam? Maka jawabannya apa? Sah selama 3 syarat tadi terpenuhi. Kemudian yang kedua, apakah berdosa si istri minta cerai? Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ayyuma imra'atin talabat min ba'liha talaqan min ghairi ma bihi ba'sun faharamun 'alaihal jannah. Wanita mana saja yang meminta pisah dari suaminya tanpa ada kebutuhan, maka haram bagi dia masuk ke dalam apa? Surga. Tapi ternyata poligami ini dibolehkan enggak oleh Allah? Dibolehkan. Ketika dibolehkan, jangan minta untuk pisah kecuali suaminya melaksanakan kemaksiatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh zina. Sekarang banyak wanita-wanita memaafkan suaminya berzina, tapi nggak mau memaafkan kalau suaminya apa? Poligami. Siapa yang membuat pola itu? Syaitan. Wa zayyana lahumus syaitan ma kanu ya'malun. Yang membuat indah perbuatan itu syaitan. Harusnya laki-laki berzina, ya sudah. Apa kata Allah? Az-zani la yankihu illa zaniyatan au musyrikah. Laki-laki pezina enggak boleh bersatu kecuali untuk wanita yang juga apa? Berzina. Ketika suami kita berzina, kita apa? Maafkan. Tapi ketika suami kita kondisi apa? Poligami, tidak ada kata maaf untukmu. Masya Allah. Ini siapa yang membuat indah? Siapa? Syaitan. Jadi tolong usahakan jangan sampai minta apa? Cerai. Yang ketiga, apakah si istri bisa mendapatkan pahala dengan sakitnya hati meski hati tidak ridho? Insya Allah berpahala. Insya Allah berpahala. Dan usahakan ridhoi syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Takutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum." Ketika mereka membenci syariat apa yang Allah turunkan, maka Allah akan batalkan, hapuskan semua amal soleh mereka. Takutnya gara-gara kita benci syariat Allah, maka amal soleh kita dihapus oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi usahakan dapat pahala. Sabar ya udah, bismillah, sabar aja. Yang keempat, amalan apakah yang membuat hati si istri tetap kuat dan bisa ikhlas menghadapi ujian ini? Wallahu a'lam, Pak, Bu. Ujian itu ada masa expire. Perhatikan Nana. Ujian itu ada masa apa? Expired. Ada masa expirednya. Gak mungkin dia itu abadi ujian itu. Ujian ini datang silih berganti dengan berbagai versi. Dengan berbagai apa? Versi. Tapi satu versi ini gak mungkin abadan, gak mungkin sampai selama-lamanya dia sengsara, kan gitu kan? Tapi orang ketika mendapati suaminya poligami, insya Allah beratnya tuh cuman sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Gak percaya? Ada mau lanjut kalau gak percaya? Coba lah, kan gitu. Enggak, Masya Allah. Tapi percayalah Pak sama anak kita hilang, diambil oleh Allah.
itu stresnya atau mungkin keganggu jiwa kita itu mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Insya Allah selebihnya kita bisa ridho, karena ujian itu nggak mungkin abadan, nggak mungkin satu versi ujian itu selama-lamanya, pasti ada masa apa tadi? Expirednya. Kalau nggak apa, ya Allah kasihan banget manusia gitu kan. Kalau nggak percaya, tanyakanlah Aisyah yang dipoligami, tanyakanlah Hafsah, awalnya doang yang berat. Akan tapi ketika betul-betul dipertahankan, ya mungkin berapa bulan selesai. Antum kalau sebenarnya yang lebih berhak untuk berbicara kayak gini itu praktisi harusnya. Ya, antum tanyakan Ustaz di sini yang udah poligami siapa? Coba pastikan, ana yakin insya Allah itu cuman ujiannya beberapa saat aja. Cuman kita bisa nggak sabar itu kondisinya. Jadi amal apa? Ya cara tadi, kita harus yakinnya ujian dari Allah tuh nggak mungkin ujian yang abadi. Insya Allah itu ada masa expirednya, ada masa batasnya. Tapi pahalanya tidak ada batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi ujiannya ada batasnya, ternyata pahala sabarnya nggak ada batas, kan nikmat banget gitu. Nikmat banget. Jadi anak ulangi, anak ngomong gini, antum enak Ustaz, antum laki-laki. Enggak. Laki-laki juga diuji, karena siap nggak laki-laki ketika putrinya diapain? Poligami. Ummahnya dipoligami, siap nggak? Kalau anak sampai detik ini, apa masalahnya? Anak punya kembaran perempuan, anak kembar cowok cewek. Kembaran anak kalau dipoligami, ya ahlan. Apa masalahnya Pak? Bahkan anak seneng-seneng aja, nggak ada masalah. Antum nggak berat, apa yang mau diberatkan? Pak, kalau kita memang betul-betul mau jumpa dengan Allah Azza wa Jalla, kita betul-betul harus istislamu lillah. Betul-betul nyerahkan semua jiwa raga kita untuk siapa? Allah. Udah gitu aja. Percayalah sama ana, ujian Allah Subhanahu wa taala itu masa membuat kita tuh terganggu jiwanya, insyaallah nggak akan berjalan dengan kondisi abadi. Insyaallah ada masa expirednya atau ada masa batasnya. Na'amullah alam bisawab. Ini udah 7:30, ana ganggu waktu antum lewat nih sampai 10 menit. Insyaallah ini dapat ana sampaikan. Kurang lebihnya anu maaf. Insyaallah di lain kesempatan bisa tentang masalah surga dan neraka dilanjutkan oleh ustaz yang lain. Tapi ana masih ada safari dakwah di sini Pak. Ana sampai hari Ahad insyaallah, Ahad malam insyaallah. Ana nggak tahu letak-letaknya di mana, tapi antum cek aja nanti di pengumuman insyaallah. Mudah-mudahan kita masih bisa berjumpa di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.